Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiq Khairil Insan, NPM 1921911116 dari kelas 2C. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji serta syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya dan kepada tabi'atnya, semoga diberi syafaat di yaumil akhir, amin ya rabbal alamin. Pada kali ini saya akan sedikit mempresentasikan tentang tugas teknik belajar mengajar motorik, yaitu tentang keterampilan gerak. Yaitu di sini ada yang pertama pengertian keterampilan gerak, yang kedua klarifikasi keterampilan gerak, yang ketiga unsur-unsur kemampuan yang membentuk keterampilan gerak. Yang dimaksud dengan pengertian gerak yaitu kemampuan seseorang dalam melakukan gerak dengan koordinasi bagian atau keseluruhan tubuh dan berfungsi dengan baik. Tingkat koordinasi relatif tinggi. Untuk mencapai memiliki keterampilan gerak yang baik, diperlukan proses belajar dan berlatih dalam jangka waktu tertentu. Keterampilan gerak menurut William, belajar gerak merupakan studi tentang proses yang melibatkan keterampilan motorik dan variabel pendukung atau penghambat dalam proses gerak tersebut. Kemudian keterampilan gerak juga dihasilkan dari pengembangan pola-pola gerak. Yang dimaksud dengan pola gerak yaitu gabungan dari gerakan-gerakan yang ditampilkan dalam respon-respon gerak yang membentuk pola-pola gerak tertentu yang menjadi kebiasaan dalam berbagai aktivitas. Terus yang kedua ada klarifikasi keterampilan gerak. Untuk membantu dalam memahami keahlian gerak dasar dan melakukan suatu kewajiban, ada sistem klarifikasi yang harus membuat keahlian gerak dalam keadaan mereka. Keterampilan ada keterampilan gerak halus, gerak halus, kemudian gerakan kasar, digunakan dalam penyesuaian pendidikan jasmani dan perkembangan gerak, di mana di dalam sistem klarifikasi ini terdapat perbedaan antara keduanya. Yang dimaksud dengan keterampilan gerak halus, keterampilan gerak yang meliputi gerakan normal dan kemudian disempurnakan dengan menggunakan kekuatan otot yang kecil. Sementara keterampilan gerak kasar yaitu yang menekankan pada ketelitian dan tipe gerakan dan memanfaatkan keluasan anggota badan. Menurut taksonomi, kedua tentang klarifikasi keterampilan dibagi menjadi dalam 3 kategori, yaitu ada keluasan keterampilan yang diartikan sebagai keterampilan memulai dan mengakhiri suatu nilai. Kemudian keterampilan bersambung, di mana suatu keterampilan gerak yang menyusun angka dalam gerak yang luas, di mana penampilan yang utuh sangat penting untuk mencapai hasil. Terus ada keterampilan lanjutan, di mana suatu keterampilan yang memulai dan mengakhiri setiap nilai atau menentukan beberapa faktor lingkungan dan menyelesaikannya sendiri. Yang terakhir ada unsur-unsur kemampuan yang membentuk keterampilan gerak. Yang pertama ada unsur kemampuan fisik. Fisik merupakan sarana utama untuk merupakan gerakan kondisi fisik yang baik akan menghasilkan gerakan yang efisien. Macam-macam kemampuan fisik ada kecepatan reaksi, kemudian kekuatan, ketahanan, kecepatan, fleksibilitas,
ketajaman indera. Yang dimaksud dengan kecepatan reaksi yaitu berperan dalam gerakan di mana respon gerak harus dilakukan segera mungkin setelah ada stimulus, misalnya dalam start lari cepat. Yang kedua ada kekuatan. Kekuatan sangat diperlukan dalam melakukan gerakan-gerakan yang memerlukan gaya fisik yang besar dalam berbagai macam gerakan olahraga. Banyak yang memerlukan gaya fisik yang besar untuk melakukannya dengan baik. Kemudian ada ketahanan. Ketahanan fisik sangat berperan dalam melakukan gerakan dalam jangka waktu lama. Dalam kegiatan olahraga, banyak gerakan yang harus dilakukan berulang-ulang dalam jangka waktu lama, misalnya sepak bola yang harus bertahan selama 2 kali 45 menit. Kemudian ada kecepatan. Kecepatan gerak sangat diperlukan untuk menyelesaikan tugas gerak yang harus diselesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Terus fleksibilitas. Fleksibilitas sangat diperlukan dalam menyelesaikan tugas gerak di mana gerakan-gerakannya sangat memerlukan keluasan gerak persendian atau perlu pemaksaan gerak persendian. Gerakan-gerakan di dalam olahraga yang memerlukan fleksibilitas adalah gimnastik dan gulat. Kemudian ketajaman indera. Ketajaman indera merupakan fungsi untuk merasakan posisi dan gerak tubuh. Sangat diperlukan dalam melakukan gerakan-gerakan yang mementingkan kebenaran bentuk gerakan. Misalnya loncat indah. Fungsi indera lain yang juga berperan dalam penyelesaian tugas gerak adalah indera peraba dan indera pendengar. Namun perannya tidak sebesar indera penglihat dan indera gerak. Terus ada unsur kemampuan mental. Mental adalah pikiran atau bisa jadi kemampuan mental, berarti kemampuan untuk berpikir dan kemampuan imajinasi. Kemampuan mental juga berpengaruh terhadap kemungkinan terciptanya gerakan yang efisien. Kemudian kemampuan yang diperlukan untuk mendukung terciptanya gerak yaitu ada kemampuan memahami gerakan yang akan dilakukan. Seperti mengenai keterampilan yang akan dilakukan diperlukan agar pelaku tahu apa yang harus dilakukan. Terus ada kecepatan memahami stimulus. Kecepatan memahami stimulus dan kecepatan membuat keputusan sangat erat hubungannya. Kedua macam kemampuan ini sangat penting dalam kaitannya dengan pemberian respon terhadap stimulus yang diterima. Kemudian ada kecepatan membuat keputusan. Terus kemampuan memahami hubungan spasial. Seperti kemampuan untuk mentaksir jarak antara suatu objek dengan dirinya atau suatu objek dengan objek yang lain. Terus ada kemampuan menilai objek yang bergerak. Terus kemampuan menilai irama. Kemampuan menilai irama meliputi unsur menilai lamanya waktu dan menilai intensitas. Kemampuan ini sangat penting dalam gerakan ritmik atau berirama. Kemudian ada kemampuan mengingat gerakan lampau. Mengingat di sini dimaksud bukan hanya mengingat dari segi pikir saja, tetapi juga dalam geraja atau kinestik memori, yaitu kemampuan melakukan kembali gerakan yang pernah bisa dilakukan. Dengan pengertian ini menjadi lebih jelas bahwa kemampuan mengingat gerakan adalah penting karena keterampilan gerak terbentuk dari berbagai unsur kemampuan gerak yang perlu dikuasai sebelumnya. Terus ada kemampuan memahami mekanika gerakan. Dengan memahami bentuk-bentuk gerakan yang benar, maka otak bisa memberikan komando gerak kepada sistem penggerak tubuh untuk melakukan gerakan-gerakan dengan bentuk yang benar. Kemudian ada kemampuan berkonsentrasi. Kemampuan berkonsentrasi sangat penting dalam pelaksanaan keterampilan yang memerlukan keseriusan, kecermatan, dan pengarahan seluruh daya yang dimiliki. Terus ada unsur kemampuan emosional, yaitu ada kemampuan mengendalikan emosi dan perasaan. Kemampuan mengendalikan emosi atau perasaan yaitu bisa memberikan kemungkinan bagi seseorang untuk berbuat sesuai dengan yang seharusnya dilakukan atau tidak berbuat di luar batas. Yang kedua tidak ada gangguan emosional. Gangguan emosional misalnya ketegangan emosi, kemarahan, kesedihan,
itu erat kaitannya dengan penampilan gerak. Kondisi gerak bisa terganggu karena adanya gangguan emosi. Yang ketiga, merasa perlu dan ingin mempelajari atau melakukan gerak. Merasa perlu dan ingin mempelajari gerak yaitu merupakan motivasi internal atau dorongan dari dalam diri untuk berbuat dan membentuk, mempelajari atau melakukan gerakan. Yang terakhir, memiliki sikap yang positif terhadap prestasi gerak. Sikap positif terhadap prestasi bisa menimbulkan kecenderungan berbuat untuk berusaha mencapai suatu prestasi. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kesimpulannya, keterampilan gerak merupakan kemampuan seseorang dalam melakukan gerak dengan koordinasi bagian atau keseluruhan tubuh yang bisa berfungsi dengan baik untuk membantu dalam memahami keahlian gerak dasar dan melakukan suatu kewajiban. Ada beberapa sistem klarifikasi yang harus membuat organisasi keahlian gerak berdasarkan keadaan mereka, yaitu ada keterampilan gerak kasar dan ada keterampilan gerak halus. Terus fisik merupakan sarana utama untuk melakukan gerakan. Kondisi fisik yang baik akan menghasilkan gerakan yang efisien. Dan macam-macam kemampuan fisik seperti kecepatan reaksi, kekuatan, ketahanan, fleksibilitas, dan ketajaman indera. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada salah tutur kata, mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.